ada bahasa kalau kita kerjasama kerjaan jadi lebih ringan. Sebenarnya bukan lebih ringan, tapi lebih coba diartikan itu bukannya jangan lebih ringan tapi lebih asik gitu. Ketika Kang Saldi, yang tadi saya dengar tadi di awal prolognya, Kang Saldi sendiri kan mengatakan komunitas yang sekarang yang sedang dijalani oleh Kang Saldi adalah komunitas sahabat hijrah ya. ya betul. Nah, yang Kang Saldi rasakan sendiri, bedanya komunitas sahabat hijrah dengan komunitas yang lain bukan untuk membedakan, Ya. tapi di sini adalah kepada teman-teman untuk memberitahu, menginformasikan bahwasannya mungkin di komunitas lain nggak ada program seperti ini, di komunitas sahabat hijrah ada yang seperti ini. Apa nih yang menjadi pembeda dari komunitas yang lain dan komunitas sahabat hijrah? Kalau menurut saya Ya Kang Saldi rasakan 2 tahun ini lah ya. ya, karena ya tapi jujur aja Ustaz, saya pun kalau untuk komunitas dakwah, komunitas yang pertama ya saya istilahnya kalau bahasanya apa ya, saya selami gitu Ustaz ya. Ya cuman di sini gitu. Jadi kalaupun untuk membedakan mungkin Belum ada agak yang sulit kayak, karena Tapi yang didapatkan pelajarannya apa? kalau yang didapatkan ya banyak sih Ustaz. Apa Karena saja di antaranya? kalau bagi saya pribadi yang saya dapatkan, yang awalnya saya tidak bisa baca Quran, ya sedikit-dikit sekarang udah mulai bisa gitu. Hafalan juga mungkin alhamdulillah gitu. Jadi ada program tarbiyahnya ya? Ada tarbiyahnya gitu, ada tarbiyah, ada pengajaran tahsin kayak gitu. Ya yang saya dapatkan ya banyak gitu sih Ustaz. Mulai dari ilmu, pengalaman gitu kan. Banyak gitu Ustaz, bahkan ya itu yang tadi yang mungkin kalau dari awal yang saya bilang bahwa saya di komunitas lain itu banyaknya saya tidak dihargai gitu. Tapi kalau di sini tuh benar-benar beda gitu Ustaz. Jadi saya tuh istilahnya bukan bebas berpendapat juga, tapi maksudnya jadi be yourself ya, jadi ya, diri sendiri ya. Jadi diri sendiri, dan ketika saya pun berpendapat, saya tidak asal keluar pendapat, tapi saya di situ coba berpikir, mengeluarkan pendapat, akhirnya ya dapat gitu dan dihargai gitu, dihargai oleh teman-teman di sini tuh, ya di teman-teman di sahabat hijrah tuh menghargai gitu, menghargai apa yang udah saya keluarkan, apa yang sudah saya ya utarakan gitu untuk mendapat ya, istilahnya lah yang saya rasakan itu, kenapa saya pun merasa nyaman gitu di sini ya itu lebih dihargai gitu, karena luar biasa gitu Ustaz, ketika orang walaupun ya Ustaz mungkin ketika hanya istilahnya ketika baru datang gitu, wah udah disapa itu kan udah jadi menggugah hati teh. Orang yang baru datang itu kan salah satu cara untuk menghargai orang teh, walaupun kecil tapi bisa membuat menenangkan hati gitu. Masya Allah. Ini ada quote yang bagus juga di Kang Saldi ya. Carilah kepada suatu tempat yang menghargai kita, bukan yang membutuhkan kita. Nah itu. Karena posisinya kalau misalkan suatu saat kita dibutuhkan, banyak orang yang menghargai kita. Tetapi ternyata kalau kita hanya dibutuhkan saja, banyak orang yang tidak bisa menghargai kita ya. Masya Allah itu. Itu. Saya setuju itu. Benar. Baik, Kang Saldi sendiri nih. Berarti kalau misalkan kita sudah menyelami tentang hijrah nih, apalagi di komunitas hijrah, apa sih saran buat teman-teman hijrah yang lain sehingga komunitas hijrah itu bukan hanya sebatas sebagai event saja, bukan hanya sebatas ibaratkan oh lagi viral ini seperti ini saja, sehingga ibaratkan komunitas hijrah sendiri terbangun antara persaudaraannya satu sama lain. Apa nih yang menjadi saran buat Kang Saldi sehingga erat hubungan persaudaraan di komunitas hijrah itu apa? Ya mungkin yang bisa mengeratkannya apa? Kalau kata Kang Saldi. Kalau menurut saya dari semua teman-teman ya Ustaz, yang bisa mengeratkan itu ya karena memang awalnya udah satu visi mungkin satu visi satu misi gitu kan. Jadi ya menguatkannya di situ gitu, dan yang lebih penting ya satu ya karena mungkin ya rada ini maksudnya ya karena kita teh satu akidah gitu, satu iman gitu ya, jadi di situ ya bikin kuatnya itu gitu, bahwa kita teh walaupun berbeda gitu tapi ya tetap aja kita tuh saudara gitu. Itu sih yang lebih ke brothernya teh gitu. Jadi
itu sih ya banyaknya ya karena kita teh udah terus ya sering ketemu, sering komunikasi. Frekuensi ketemunya Karena diserinkan. ya di situ yang lebih menguatkan untuk kita tetap bertahan gitu di satu kelompok gitu mungkin Ustaz ya. Dengan orang-orang di dalam kelompok itu teh ya komunikasi ya secara langsung gitu Ustaz. Ketemu gitu. Ketemu ngobrol lama akhirnya kan dari situ keseringan kayak gitu ya makin kuat ukhuwahnya juga gitu, makin kenal satu sama lain. Jadi kalaupun dalam satu kelompok tuh ada yang saling singgung tapi tidak dengan hatinya gitu, hanya fisiknya saja saling singgung ya karena udah tahu gitu, udah kenal, di sini udah kenal, ini udah kenal. Jadi yang menguatkan tuh ya karena komunikasi yang kuat juga sih. Kalau suatu saat nih Kang Saldi ibaratkan punya komunitas yang besar, tujuan besar Kang Saldi punya kontribusi yang besar itu apa? Cita-cita paling besar yang Kang Saldi ingin diwujudkan biar menjadi inspirasi nih buat teman-teman. Karena sekali lagi posisinya kalau misalkan kita banyak bermimpi tapi tidak direlasikan sulit juga. Tapi kalau kita terus bermimpi saja tapi kita nggak digerakkan, udang woi kan gitu kan, tong mimpi wae kan gitu kan bahasa kita. Apa tuh mimpi terbesar Kang Saldi sehingga ketika komunitas itu besar kemudian dampaknya untuk negara, untuk bangsa, untuk agama, untuk keluarga, bahkan untuk seluruh dunia ini apa nih cita-cita terbesar Kang Saldi? Kalau saya pribadi sih mungkin lebih kalau tertarik gitu dan pinginnya juga saya tuh pingin ketika sudah besar itu lebih ke arahnya tuh kontribusi unggulannya mungkin saja. Kontribusinya tuh ya dari bidang ekonomi. Gimana nih untuk merasakan ekonomi yang Kang Saldi dibayangkan oleh Kang Saldi? Yang saya bayangin itu karena kan istilahnya gini Ustaz. Kayaknya udah belajar RKU ini ya. Rencana kontribusi unggulan ya. Ya dari situ Ustaz. Dari situlah. Nah, jadi ketika kenapa saya memilih ekonomi? Karena bagi saya ekonomi itu benar-benar karena yang ya mungkin karena musibah sekarang gitu. Jadi saya mandangnya dengan kuatnya ekonomi gitu kan. Dan ya begitu banyaknya lah muslim di Indonesia gitu Ustaz. Dengan ekonomi itu sebenarnya harusnya gitu, bukan sebenarnya mungkin harusnya gitu. Harusnya kita tuh bisa lebih maju gitu Ustaz. Nah, mungkin caranya kalau yang saya pikirkan gitu, yang saya rencanakan dari ekonomi itu mungkin lebih ke benar-benar rangkul orang-orang muslim dan apa ya, jadi bikin satu usaha gitu, dan usahanya tidak hanya mentok di situ Ustaz. Karena kan istilahnya kayak lagu Ustaz bahwa lautan ini teh kolam susu, kan tanaman kayu jadi tanaman kan gitu kan. Itu teh sebenarnya satu kata-kata itu teh ya kalau disangkut pautkan dengan ekonomi sebenarnya itu bisa gitu, bisa terwujud. Dan saya tuh punya satu keyakinan gitu bahwa dengan ekonomi muslim di Indonesia pun bisa bersatu gitu. Kalau misalkan kita bisa benar-benar menjalankan sesuai ya muamalahnya benar gitu kan, menjalankan syariat-syariatnya dan dari bahkan ketika dulu zaman Rasulullah kan awal dari Mekah ke Madinah itu bikin pasar gitu kan. Dengan bikin pasar kan akhirnya bisa memajukan gitu kan. Nah, bukan berarti itu sulit. Harusnya kita juga bisa seperti itu gitu. Mungkin memang kayak istilahnya ada bahasa kalau kita kerjasama, kerjaan jadi lebih ringan. Sebenarnya bukan lebih ringan, tapi lebih coba diartikan itu bukannya jangan lebih ringan tapi lebih asik gitu. Ketika kita kerjasama gotong royong, bukan berarti pekerjaan itu lebih ringan, tapi lebih asik aja mengerjakannya. Enjoy juga ya. Iya gitu, karena belum tentu gitu dikerjakan sama-sama bakal jadi ringan, belum tentu gitu kan. Bagi saya itu belum jadi hal yang pasti gitu bakal lebih ringan. Cuman kan istilahnya lebih asik. Nah, balik lagi ke yang ekonomi. Kenapa saya milih ekonomi?
ya dengan kita bekerja sama gitu kan akhirnya bisa menciptakan satu lapangan kerja dari usaha itu gitu kan, entah bidang usahanya mungkin nanti dari kuliner atau kan dari fashion atau banyak lah gitu kan, bidang-bidang bisnis kan banyak gitu, cuman yang diprioritaskan gitu ya nilai-nilai Islamnya masukkan gitu, terus pekerjanya pun muslim gitu, dan yang jadi yang jadi perhitungan bagi saya pribadinya bukan soal modalnya Ustaz, tapi kan ketika kita istilahnya jadi pimpinan satu bidang usaha, nah dan si anak buahnya itu muslim gitu. Nah di situ kan kita punya celah untuk dakwah juga di situ kan. Nah jadi kita tuh istilahnya mungkin kalau dalam bahasanya ya bisa mentarbiah mereka juga, bisa lebih semangat juga kan, dari situ kita bisa mengajarkan lagi, sok jangan selamanya di sini, coba buka usaha, jadi akhirnya melebar besar, gitu. Nah gitu mungkin cara-caranya seperti itu. Nah cuman ya masih masih dalam proses inilah pengkajian gitu bagi saya, gimana gitu caranya tuh supaya dengan perekonomian kita tuh bisa mengalahkan negara-negara lain termasuk negara-negara yang non muslim gitu, bahwa di Indonesia itu mampu gitu, ekonominya tuh sebenarnya bisa gitu naik asal nilai-nilai Islamnya gitu. Dan saya pun berkata seperti ini juga bukan berarti saya tahu sendiri Ustadz, cuman banyak cerita-cerita dari orang-orang gitu, dari guru-guru juga bahwa harusnya tuh seperti ini, harusnya seperti ini. Oh ya udah kalau kayak gitu kan kenapa nggak kita coba gitu. Bukan berarti istilahnya hanya ini nih meja ini tuh harusnya di sana tapi nggak dipindahin gitu dah. Nggak dipraktekkan gitu dah. Jadi maksudnya ya saya berpikirnya mungkin kalau untuk saya sekarang berpikirnya ya gimana caranya supaya saya bisa mempraktekkan gitu, mempraktekkan apa yang udah saya dapat gitu kan, dengan menyambungkan dengan ekonomi gitu, yang malah ya saat ini pun gitu termasuk saya pribadi Ustaz, di kantor pun mulai kerasa gitu goyangnya, wah ini saya nggak mungkin kalau misalkan harus bertahan di orang lain nih. Jadi gimana caranya nih, harus siap berdedikasi sendiri lah ya gitu. Dan ya yang pertama saya lakuin untuk bisa mencapai mimpi-mimpi itu gitu Ustaz, ya mungkin yang pertama saya lakuin ya dari diri saya dulu gitu, dari diri saya dulu, apakah udah benar siap ataukah masih ragu gitu kan, atau masih nolak gitu kan. Ya saya dari yang sampai sekarang ini juga masih menguatkan dulu lah gitu, coba kira-kira apa nih, terus apa yang kurang dari saya dulu gitu. Bukan berarti nggak ada modal kita nggak bergerak gitu kan, sebenarnya tanpa modal pun bisa gitu sebenarnya, kalaupun ada kemauan gitu. Berarti kan balik lagi ke diri kitanya gitu sih Ustaz. Masya Allah nih, hebat sekali inspirasi. Mudah-mudahan teman-teman juga mengaminkan ya. Apa yang menjadi cita-cita Kang Saldi, cita-cita saya pribadi, dan cita-cita untuk semuanya yang mendukung untuk bangsa, negara, agama, dan keluarga kita ya. Sekali lagi terima kasih nih Kang Saldi sudah berbincang-bincang nih, Masya Allah, di inspirasi nih. Kurang banyak masukan, masih agak ini kurang lebih nih ya. Bukan kurang sekali tapi kurang lebih. Karena kalau kita ngobrol pasti ibaratkan, kalau biasanya kita ngobrol itu sampai ibaratkan berjam-jam bahkan sampai pagi. Masya Allah. Mudah-mudahan artinya tetap saya Felian bersama teman saya Saldi mudah-mudahan tetap di channel Study Bersama, dan nanti ada collab-nya di Sahabat Hijrah juga. Tetap nantikan untuk podcast yang lainnya tetap bersama channel kita. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe semuanya. Jazakallahu khairan. Sekali lagi saya mohon undur dan pamit. Saya Felian dan teman saya Saldi ya. Kita ucapkan jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bagi teman-teman Study Bersama untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini, sehingga channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semuanya.